Kemerdekaan ini karya Raihandi. Kemerdekaan ini adalah usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta ton darah raib untuk kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun silam nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia, semuanya untuk senyum anak Indonesia, semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undangan dimohon berdiri.
Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada mulanya hanya mitos belaka, kemudiannya menjadi nyata. Indonesia mengejawanta di dunia, adinugraha Sang Maha Pencipta. Nun dari Sabah sampai ke Merauke, terhampar luas nusa dan permai. Indonesia, negeri yang sangat ku cinta, dengarlah bisikan patriot bangsa Indonesia. Indonesia, negeri yang sangat ku cinta, dengarlah bisikan patriot bangsa Indonesia. Jiwaku Indonesia bersemayam di hayatku, Indonesia. Semangatku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dengan ungkapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta S.A.J. Bawole, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Oraet Labora Serpong. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau, dan hadir dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para nakes, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai. Semua yang sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan HUT RI ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021. Menguatkan tatanan bergereja
agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandeng tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan, serta memulihkan bangsa dan negara. Terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat silakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun betapa mirisnya hati ketika mendengar dan melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu. Fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja, dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala kesalahan, kelalaian, keteledoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemik COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah, untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat berbineka tunggal ika. Inilah doa kami, dengar dan jawablah ya Allah. Amin. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa, mohon hikmat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penghayatan dan perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini yang ke-76 tahun. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat dan karunia untuk memahami makna kemerdekaan ini, sehingga kami juga dimampukan dengan kasih karunia Tuhan menjaga, memelihara, dan hidup di dalam kemerdekaan, supaya hidup kami dan hidup bangsa ini sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera Tuhan. Bersabdalah ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Sorgawi. Amin. Marilah jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari surat Roma, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20, yang menyatakan, "Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dalam segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur
kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah, bila saudara diam bersama, bila bersama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun, seperti minyak di atas kepala, tebarkan harum basahi leher jua, bagai embun sejuk di puncak gunung, alirkan subur atas tanah di lembah. Alangkah baik, ya sungguh baik, alangkah baik, oh sungguh baik, sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, bila saudara diam bersama, bila bersama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun, karena kesana Tuhan memerintahkan, karena kesana Tuhan memerintahkan, berkat kehidupan selama-lamanya, berkat kehidupan selamanya, selamanya. Alangkah baik, oh sungguh baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, merdeka!
Merdeka! Merdeka! Di sini suaranya keras. Pertanda semua yang hadir sudah sarapan pagi semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, itu yang kita harapkan. Dalam pemahaman iman GPIB, pokok pertama, pokok keselamatan, pada alinea yang ketujuh, jika kita membacanya maka di situ tertera dengan tegas. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Allah. Pertanyaannya, benarkah saya dan saudara merasakan kemerdekaan itu saat ini? Dan sebagai orang percaya, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, jika anak memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Maka jawabnya seharusnya, ya, saya merdeka. Tetapi kalau merasakan belum merdeka, maka harus lanjut pada pertanyaan kedua. Bagaimana menjalani kemerdekaan itu? Apakah kita on the right track, sudah pada jalur kemerdekaan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah dalam jalur pembenaran Allah. Jalan hidup kita itu ibarat sebuah jalur perjalanan yang naik turun dan berliku-liku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setelah persidangan tahunan selesai, persidangan tahunan GPIB di Medan selesai, maka saya dan istri mengendarai sebuah mobil dan saya menyetirnya menuju ke Taman Iman di Sidi Kalang. Nah, dalam rangka menuju ke Sidi Kalang itu, kami melewati jalur yang menuju Brastagi, dan jalur itu adalah gambar yang Bapak Ibu lihat. Dia menanjak, berliku-liku. Apa yang terjadi? Setiap kali ada tanda rambu lalu lintas menanjak, maka yang terpikir oleh saya ialah harus tancap gas supaya tidak kekurangan tenaga dan bisa sampai melewati puncak tikungan tersebut. Padahal di situ diberikan tanda hati-hati, artinya segera ubah ke persneling 1 supaya jangan turun atau jangan berhenti. Tetapi di dalam hati ini yang berbicara ialah jangan sampai terkejar mobil lain lalu kita nanti ketinggalan, maka harus tambah gas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya itulah gambaran kehidupan kita. Taurat diberi sebagai rambu-rambu, mengingatkan kepada kita bagaimana menjalani hidup sebaiknya. Tetapi ada dosa yang bekerja di dalam diri kita, yang berusaha mengganggu kita dari jalan keselamatan Allah. Mengapa itu terjadi? Karena di dalam diri kita bekerja 2 tabiat. Sebagai orang percaya, maka kita hidup sebagai orang yang dibaharui oleh Allah, dituntun oleh Roh Kudus, dibebaskan dari dosa, dari kuasa-kuasa dosa, dari cara hidup kita yang lama, untuk membangun satu kehidupan bukan hanya kehidupan yang fana, tetapi kehidupan yang kekal. Kita memberi diri untuk hidup di dalam kekudusan, karena kita dibenarkan oleh Allah, memberi diri dikuasai oleh Allah. Sebagaimana yang dapat kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Namun
tabiat lama, hidup lama itu selalu berusaha menarik kita. Ya. Hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan ini menuruti hawa nafsu, tidak mengendalikan hawa nafsu. Membiarkan diri dibelenggu, memuaskan keinginan, hasrat duniawi. Lalu kita jatuh dalam dosa. Dan dosa itu mengikat, meskipun kita sudah disediakan kemerdekaan oleh Kristus dalam kehidupan, tetapi kita serasa mati, tidak sejahtera, putus asa, resah, merasa kekosongan di dalam diri. Kedagingan itu menarik kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menyadari keadaan itu dalam kehidupannya. Ya. Bagi Paulus, Torah itu baik. Taurat atau Torah itu artinya penuntun, pembimbing untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi pada kenyataannya harus disadari, Torah tidak membenarkan. Torah menuntun pada kebenaran, tetapi dia tidak mampu membenarkan kita. Sebaliknya, Taurat itu justru menunjukkan kalau kita berdosa. Taurat itu seperti alarm yang mau memberikan kepada kita peringatan, awas dosa sudah mengintip, awas dosa sudah menggoda, awas dosa siap menjatuhkan. Jadi hukum Taurat justru memancing hasrat dan keinginan menentangnya. Sama seperti yang saya ilustrasikan tadi, jelas ada rambu jalan menanjak. Seharusnya dirubah ke persneling 1, tapi saya masih tetap aja injak gas. Karena apa? Saya tidak mau ketinggalan. Saya harus mendahului mobil orang lain. Nah, jadi masalahnya bukan Tauratnya yang salah, tapi kita membiarkan diri kita, ada kecenderungan yang jahat di dalam diri kita yang tidak baik yang kita ikuti. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Pertanyaannya, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kenapa masih susah? Kenapa masih harus bergumul? Kenapa harus menghadapi tantangan? Jawabnya ialah, itu adalah perjuangan kita. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, harus mempertahankan kemerdekaannya, harus bertanggung jawab atas kemerdekaannya, karena pengorbanan Kristus bukan pengorbanan yang murahan, meskipun itu adalah wujud kasih Allah yang maha murah. Pasal 7 ini menuturkan perjuangan hidup orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus di tengah dunia di mana kuasa dosa yang berusaha untuk terus menarik kita untuk jatuh karena hawa nafsu kedagingan. Rasul Paulus sudah membahas tentang kuasa roh yang memberikan kehidupan di pasal 6. Demikian juga panjang lebar disampaikan di dalam pasal yang ke-8. Jadi sadarlah kita bahwa kita memang sudah dimerdekakan, tetapi kita masih terus berjuang menjalani kehidupan di alam merdeka pada jalur yang benar. Bukan menggunakan kebebasan ini untuk semena-mena mengikuti hasrat keinginan kita sebebas-bebasnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Injil sendiri sudah menyatakan bahwa ketika Allah hadir di dalam diri anaknya Yesus Kristus, dia sungguh-sungguh hadir sebagai manusia. Dan Yesus menunjukkan sesungguhnya bahwa manusia dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, dia tetap sanggup untuk melawan bujukan, godaan, tantangan, dan tekanan dari iblis. Tetapi manusia ini sebenarnya dalam kenyataannya, manusia menyengsarakan iblis. Coba, ketika dia salah di sidang, oh Pak Hakim dan Pak Jaksa, saya kilaf
karena godaan syaitan. Coba, setan duduk-duduk baik-baik, nggak goda, tapi setannya yang disalahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna perjuangan, apa makna pergumulan, apa makna tekanan kehidupan kita di alam yang merdeka ini? Tekanan, beban itu membuat kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan, dia adalah daya kehidupan sendiri. Pergumulan dan tantangan serta cobaan adalah proses perjuangan untuk membuat akar kehidupan saya dan saudara menjadi maksimal, sehingga menjadi tangguh untuk bertumbuh di alam kehidupan yang sulit. Bahkan di tengah struktur yang korup sekalipun, kita bisa tetap bertumbuh. Seperti pertumbuhan dari akar pohon korma. Pohon korma itu ditanam di dalam pasir, lalu diberikan batu di atasnya, sehingga dia tidak bertumbuh ke atas. Tetapi ketika dihambat pertumbuhannya ini, ketika ada beban, ada tekanan, maka sesungguhnya pertumbuhannya ke bawah, ke akar. Dan ketika akarnya semakin jauh ke dalam, semakin kuat, semakin mendapatkan sumber kehidupannya, maka pada saat dia bertumbuh ke atas, dia tidak akan pernah goyah lagi, karena akarnya sudah kuat. Demikian pertumbuhan iman kita justru terjadi dalam tekanan, dalam beban dan pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bertumbuh di masa sulit ini, kita menjadi tangguh, dikuatkan justru oleh pergumulan dan beban kehidupan kita. Maka pada akhirnya kita akan merasakan, menghayati dan menghargai apa yang namanya merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Dalam jalur bahwa kita tidak membenarkan diri, tetapi kita berada dalam jalur pembenaran Allah. Mengakhiri firman Tuhan pada saat ini saya mengutip pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus. Di awal Presiden mengatakan demikian: krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi itu menerangi kita, justru untuk membuat kita mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Krisis, pandemi, pergumulan hidup kita tidak mematikan kita, tetapi dia justru menghidupkan kita di dalam kekuatan dan ketangguhan untuk terus bertumbuh. Kita berdoa untuk para pemimpin kita yang tetap terus menjadi tangguh meskipun digoyah dan digoncang. Mereka tetap pada jalur kebenaran meskipun tidak mudah untuk memilihnya. Kita juga berharap setiap pemimpin di dalam keluarga, di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, menjadi kepala keluarga, menjadi ibu keluarga, ibu rumah tangga yang tangguh di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan justru itu menjadi medan dan kesempatan pertumbuhan iman. Meskipun tidak mudah. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita berharap, kita berdoa dan bersama-sama
dengan segenap elemen masyarakat, dengan pemerintah, dan secara khusus dengan para dokter, tenaga medis untuk menghadapi pandemi ini. Dan pemimpin-pemimpin kita serta segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam konteks mereka berusaha bertahan, berjuang di berbagai bidang kehidupan yang sangat terdampak oleh karena COVID-19 ini. Secara khusus para medis. Mereka adalah para pejuang yang berada di titik perjuangan terdepan melawan COVID. Tetapi sesungguhnya mereka adalah benteng pertahanan paling akhir untuk mempertahankan hidup saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Mari merdeka dari ketidakpedulian. Mari merdeka dari keinginan untuk menang sendiri. Mari merdekakan diri dari rasa ingin salahkan orang lain supaya diri lebih berharga, lebih nampak, punya pengaruh dan nampak baik. Padahal dengan demikian kita memberikan diri kita dijajah oleh iri hati, keserakahan, ketidakpuasan. Merdeka yang sesungguhnya ialah ketika kita selalu bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika hari ini kita masih bekerja, maka Tuhan memerdekakan kita untuk berkarya meskipun di masa sulit. Jika hari ini kita masih sehat dan sesungguhnya itu Tuhan memberikan kemerdekaan untuk pergunakan kesehatanmu dengan bertanggung jawab. Jika hari ini kita masih bersekolah, pergunakan kesempatan bersekolah itu dengan baik. Tidak mudah, tidak semua orang yang sanggup beli kuota untuk terus belajar. Adik-adik, kalau dibelikan kuota itu jangan main game terus. Pakai untuk belajar. Bagi waktunya, merdekakan diri untuk sanggup memilih. Ini kesempatan belajar dan ini untuk main. Jangan dijajah terus sama gadget, ya, sama HP-nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Bapak Ibu, bagi keluarga yang saat ini sedang berada di dalam masa isolasi mandiri, merdekakan kita dari rasa takut. Mari kita berjuang dalam iman dan pengharapan bahwa justru di dalam pergumulan inilah kita sedang bertumbuh, saling memperhatikan satu sama lain. Bagi saudara-saudara yang oleh karena pandemi ini kehilangan orang-orang yang dikasihi, ingat dan percayalah bahwa meskipun mereka meninggalkan kita, tetapi mereka berada di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah memerdekakan orang-orang yang kita kasih dari kuasa dosa, dan mereka dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari pergumulan dan penderitaan, dan berada dalam damai sejahtera Kristus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini masih berusaha membangkitkan kembali usahanya, berusaha terus menulis lamaran pekerjaan, jangan putus asa. Pergumulan, penderitaan saat ini sedang menjadi batu ujian kita. Apakah kita terus berjalan pada jalan pembenaran Tuhan? Tidak putus asa, tetapi tetap berharap. Bagi kita yang banyak diberkati, maka jadilah alat Tuhan untuk memerdekakan saudara-saudara kita dari kelemahan, entah secara ekonomi, dengan membantu mereka, entah secara psikologis dengan memberikan penghiburan dan kekuatan, entah juga secara spiritual. Ketika kita menggunakan gadget dengan benar, kirimlah pesan-pesan firman Tuhan yang menguatkan
Jangan langsung memforward berita-berita yang tidak pernah kita teliti kebenarannya dan itu merupakan hoax. Maka jadilah pejuang-pejuang kemerdekaan yang mengisi waktu ini dengan menggunakan teknologi canggih untuk mempersatukan, bukan memecah belah karena kebebasan yang tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Mari kita memenangkan diri kita untuk dituntun kuasa Roh Kudus supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, memerdekakan orang lain, mendukung mereka dalam perjuangan untuk hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka! Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah bangkit berdiri. Sebagai orang yang percaya di segala abad dan tempat, maka marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan segenap hati dan mulut, dan setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Naik ke surga. Yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi,
Bapa yang di dalam Kristus Yesus memerdekakan kami dari kuasa dosa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa justru di masa yang sulit ini adalah masa di mana kami dapat teruji untuk menjadi tangguh dan bertumbuh, lalu berjalan dalam jalur pembenaran, pengampunan, karya keselamatan Kristus. Bapa Surgawi, saat ini ya Tuhan kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan pengharapan iman melalui kebenaran sabda Tuhan. Mampukan kami untuk memerdekakan diri kami di dalam Kristus dari hidup di bawah kuasa kedagingan, tetapi hidup di dalam kuasa Roh yang memerdekakan kami untuk hidup di dalam kasih karunia. Biarlah seluruh pelayanan, ibadah, dan pemberitaan sabda Tuhan yang menyatakan kemerdekaan di dalam Kristus, dan kami boleh wujudkan sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dalam cara hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan mampukan kehidupan kami, semua umat-Mu di seluruh dunia ini, di seluruh bangsa, bahkan secara khusus dalam ungkapan syukur kemerdekaan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Jemaat Orayat Lebora Serpong ini, agar kami sungguh-sungguh juga dapat menjadi wujud kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Bapa Surgawi, kami menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya dalam penata layanan gerejawi, setiap penata layan dalam jajaran pelayanan GPIB Jemaat Orayat Lebora Serpong. Tuhan berkati para presbiter, pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, setiap komisi, karyawan gereja, bahkan seluruh warga jemaat. Demikian juga dengan panitia-panitia yang melaksanakan tugas pelayanan. Kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan bertumbuh di masa yang sulit ini, bersatu hati, bergandeng tangan, untuk kami mewujudkan kasih Kristus melalui persekutuan jemaat kami juga kepada orang lain. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, kami boleh membuktikan kebenaran kuasa dan kasih Tuhan, kami boleh bertumbuh di masa yang sulit, karena anugerah Tuhanlah tahap demi tahap di mana kami berupaya untuk melunasi pembelian 4 tempat kami beribadah. Tuhan memberkati sehingga proses selanjutnya jauh akan menjadi lebih berkurang bebannya, karena kebersamaan yang boleh terwujud dalam kehidupan persekutuan jemaat ini, di mana setiap orang terlibat di dalamnya. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Semua dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami membawakan masyarakat, bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin kami, baik wakil rakyat, birokrat, penegak hukum, demikian juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tuhan memberkati agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi pengayom, pemersatu, menjadi teladan, agar segenap bangsa ini boleh bersatu, berjuang melewati masa yang sulit ini dalam kebersamaan untuk saling menopang satu sama lain. Kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk upaya penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati agar penerapan dari pembatasan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat dalam level apapun dapat dilakukan dengan baik, ditaati dengan baik, sehingga upaya-upaya untuk mengurangi dampak pandemi ini juga dapat berjalan dengan baik. Maka Tuhan juga memimpin para pengambil keputusan di negeri ini untuk juga dapat mengambil kebijakan yang tidak mudah sambil mengupayakan pengurangan dampak COVID ini juga sekaligus untuk memutar kembali menggerakkan roda perekonomian. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami, berkati kami juga Tuhan, untuk kami dalam keluarga kami juga dapat melaksanakan dan menerapkan protokol COVID dengan baik. Sehingga kami sadar untuk memerdekakan diri kami dari dampak virus dan menjaga sikap kami agar kami tidak membahayakan kesehatan orang lain. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang berada dalam masa isolasi mandiri ataupun dalam perawatan medis di rumah sakit. Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan iman dan pengharapan, demikian juga keluarga yang mendampingi dalam keyakinan iman dan hati yang gembira menjadi obat, membangkitkan dan menguatkan imunitas mereka. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di tengah-tengah masa pandemi ini. Secara khusus bagi warga GPIB Jemaat Orayat Labora Serpong, bagi keluarga Tupan Saman. Tuhan berkati dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Demikian juga dengan keluarga besar Ferdinandus. Tuhan berkati dalam pengharapan dan kekuatan iman dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pejuang yang saat ini memberikan diri mereka segenap hati merawat orang-orang yang sedang terpapar COVID. Para dokter, tenaga medis, staf layanan kesehatan dan rumah sakit. Tuhan berkati mereka dan berkati keluarga mereka sehingga mereka pun boleh merasakan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pendamaian dunia ini. Tempat-tempat yang sekarang menjadi potensi konflik ataupun yang sedang berkecamuk seperti di Afghanistan. Tuhan berkati bangsa-bangsa dunia ini untuk mengupayakan pendamaian dan perdamaian dunia. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu di negara tercinta Indonesia agar terus berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan dalam mengelola sumber daya alam dan manusia demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami agar menjadi kuat dan unggul, berani berperilaku tulus dan jujur di jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita jalani hari lepas hari. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tulus, jujur, adil dan benar, penuh semangat, aktif dan kreatif, serta visioner dalam mengisi kemerdekaan. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, menuju Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, demikian juga dengan partisipan, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Orayat Labora, Serpong, mengucapkan selamat merayakan dan mengingat peristiwa kemerdekaan Indonesia. Selamat bersukacita untuk hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-76 tahun. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada PKP, demikian juga dengan Komisi Germasa, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi pendukung atau menjadi donatur dalam kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu aksi bingkisan membagikan makanan siang bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Selamat menikmati hari libur, menghayati kemerdekaan bersama dengan keluarga. Indonesia tangguh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya cinta Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.